Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan kepadanya dan berusaha untuk tidak bermaksiat kepadanya. Dan itu diantara kelembutan dan kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang khusus, yang dimana kelesatan dalam beribadah kepada Allah itu adalah kebaikan di atas kebaikan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dari wali-wali Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkan dia terhadap agamanya. Dan di antara bukti seorang hamba memahami agamanya dengan baik adalah ia melakukan ketaatan dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kali ini kita memahami, akan mempelajari kembali dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan di pertemuan kali ini kita sudah memasuki nama Allah Azza wa Jalla At-Tayyib, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah maha baik. Tentunya Allah yang maha baik ini, dia baik pada zatnya. Kebaikan Allah pada zatnya saking indahnya, itu tidak ada pikiran yang mampu memikirkannya. Tidak ada mata yang mampu memandangnya. Tidak ada pendengaran yang pernah mendengarnya. Tidak ada ucapan yang membatasi ucapan tentang keindahan zat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hijabnya nurun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru hanya perantara antara wajahnya dengan seorang hamba itu adalah cahaya. Idza fatat ihtaraqat dunya. Seandainya itu dibuka hijab Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, maka dunia akan terbakar, akan sirna, akan purna, akan punah. Bagaimana keindahan Allah Azza wa Jalla? Keindahan cahaya, di antara sifat-sifat cahaya mendatangkan rasa ketenangan dan kenyamanan bagi siapa yang melihatnya. Dan itu di antara bentuk yang paling indah dari kenikmatan surga yang akan dirasakan seorang hamba ketika nanti di hari akhirat. Yaitu kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan ini kita juga akan memasuki dalam memaknai bahwasanya Allah At-Tayyib, dia Tayyib pada nama-nama dan sifatnya. Pada nama-nama dan sifatnya. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna fad'u biha. Hanya milik Allah semata asma, nama-nama al-husna, nama-nama yang indah, yang dimana namanya tidak ada yang menyerupainya. Namanya adalah Allah. Allah tidak ada yang mampu seorang hamba baik di langit maupun di bumi yang bernama kecuali hanya dirinya. Dan yang ketiga dari makna At-Tayyib, bahwa Allah maha baik pada sifatnya. Seluruh sifat Allah Azza wa Jalla yang pernah kita pelajari itu adalah kebaikan yang paling terbaiknya. Allah maha kuat, dia yang paling baik kekuatannya. Allah maha melihat, yang paling baik penglihatannya. Allah maha mendengar, Allah yang paling baik pendengarannya. Sampai semut yang berjalan di atas batu hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam gelap gulita Allah mendengarnya sehingga Allah memberikan rezeki kepadanya. Ini diantara makna Allah At-Tayyib. Dan begitu pula Allah Azza wa Jalla At-Tayyib pada kelakuan, pada ucapan. Kita melihat Al-Quran, ucapan yang paling bagus di muka bumi, tidak ada pernah membantahnya. Tidak ada satu huruf pun yang ada kesalahan padanya. Adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah ucapan yang paling terbaik, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Begitu pula hukum-hukumnya. Allah menetapkan suatu hukum, itu tidak lain kecuali kebaikan untuk kita. Mari kita memahami Allah maha baik memerintahkan solat. Berapa banyak kebaikan pada solat, pada jasad kita. Lahirlah kesehatan, pada ruh kita hilanglah kestresan.
Coba kita melihat dari syariat puasa. Itu di antara kebaikan Allah inginkan kepada kita. Berapa banyak penyakit yang hilang? Kata para dokter 60% dari penyakit yang menimpa manusia itu disebabkan makanan, dan itu terangkat karena adanya syariat puasa dalam setahun, disyariatkan puasa dalam sebulan. Ini di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula pada zakat ada kebaikan harta. Kebaikan antara muamalah satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Begitu pula pada sembelihan, dan semua dari syariat Allah Azza wa Jalla tidak ada kecuali kebaikan. Syariat zikir adalah kebaikan untuk jiwa, sehingga jiwa tenang, sehingga jiwa tidak stres, sehingga semua masalah teruraikan. Itu di antara bentuk kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ad-Darimi dalam sunannya, dan begitu pula Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima ucapan seorang hamba kecuali ketika seorang hamba berucap dengan baik. Allah tidak menerima pahala kebaikan mata seorang hamba kecuali mata itu dilakukan dalam ketaatan kepada Allah. Begitu pula pendengaran, langkah kaki, genggaman tangan, niat-niat seorang hamba itu tidak akan diterima kecuali niatnya baik. Maka dari itu ada kisah dari yang dikisahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian diangkat ruhnya. Ketika Allah mengangkat ruhnya naik ke langit, para malaikat ketika tanazzalan malaikat, turun malaikat mengatakan, ruh siapakah ini, sangat indah dan baik sekali. Akhirnya dia diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, tembus ke langit 1, 2 sampai ke langit 7, dan dia ditetapkan berada di kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada juga ruh yang sangat buruk ruhnya, sangat busuk, sampai-sampai langit tidak bisa dibuka untuknya. Saking baunya para malaikat menjauh darinya. Dia mengatakan, Al-Khabith, Al-Khabith, ruh siapakah ini, sangat buruk, sangat buruk. Akhirnya dia dilemparkan kembali di bumi, dimasukkan ke dalam alam barzah, yaitu dikubur, dan mendapatkan siksa dari siksa yang Allah janjikan. Ini yang bisa kita berikan di antara faedah memahami bahwa Allah At-Thayyib itu melazimkan kita agar senantiasa melakukan kebaikan. Dan itu hakikat istirahat seorang hamba. Hakikat istirahat seorang hamba bukan dia tidur. Hakikat istirahat seorang hamba bukan bernyaman-nyaman, meminum kopi dan berduduk-duduk. Akan tetapi kebaikan dan hakikat istirahat seorang hamba adalah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Semoga Allah menetapkan kita termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan semoga Allah mewafatkan kita juga di atas kebaikan dan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di tempat yang terbaik, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla, dan memberikan kepada kita dari ruh-ruh yang terbaik, dan memberikan kepada kita juga tempat di dunia dari tempat-tempat yang terbaik, yaitu di masjid Allah Azza wa Jalla, yang dimana hati kita senantiasa terpaut dengannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.